Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan film Gyokara Orewa episode kelima. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada awal film, kita akan ditunjukkan dengan seorang preman Tokyo yang bernama Yutaka. Karena di Tokyo sedang ada festival, banyak orang dari kota lain berdatangan ke Tokyo. Dan salah satunya adalah Sagawa, teman sekelas dari Mitsuhashi, di mana kota Sagawa adalah di Chiba. Melihat Sagawa yang culun, Yutaka langsung memalaknya dan memukulinya. Yutaka juga mengambil dompetnya Sagawa. Sagawa sempat mengancam Yutaka dengan bilang Mitsuhashi dan Ito akan membunuhmu. Namun Yutaka tidak peduli dan dia tetap menghajar Sagawa tanpa ampun. Untungnya di saat itu polisi datang sehingga membuat Yutaka lari meninggalkan Sagawa. Saat Yutaka lari dari kejaran polisi, dia bertemu dengan temannya. Temannya itu bernama Goro. Goro menyuruh Yutaka untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Lalu Goro mengajak Yutaka ke sebuah gedung, di mana sudah ada dua teman mereka yang menunggu di sana. Mereka adalah Kouno dan Iwata. Yutaka menceritakan kalau dia habis memalak dan mengajar orang dari Chiba. Mendengar itu, Kouno malah mengajak Yutaka dan teman-temannya yang lain untuk bersenang-senang di Chiba dan menunjukkan bahwa preman Tokyo lebih hebat daripada preman Chiba. Namun Yutaka sempat khawatir jika orang di Chiba membalas dendam. Dan Yutaka memberitahu jika orang yang diajarnya tadi sempat mengancam dengan bilang kalau ada orang di Chiba yang bernama Mitsuhashi dan Ito akan membunuhnya. Mendengar itu, Kouno malah tambah bersemangat untuk ke Chiba, dan dia mengajak teman-temannya untuk menghabisi Mitsuhashi dan Ito. Malam harinya di SMA Nayo, para guru mendapat kabar jika ada salah satu murid mereka yang habis diajar oleh preman Tokyo, dan sekarang dia dirawat di rumah sakit Tokyo. Sebagai guru yang baik ya, Pak Parman akan ke Tokyo untuk menjenguk muridnya. Keesokan harinya, Riko menemui Mitsuhashi dan Ito, dan dia memberitahu kalau Sagawa sedang dirawat di rumah sakit karena habis diajar oleh preman Tokyo. Mendengar itu, Ito dan Mitsuhashi marah dan mereka berencana akan membalas dendam. Sementara itu, ternyata para preman Tokyo sudah sampai di kota Chiba. Guru yang sebelumnya mencari informasi, dia datang dan memberitahu ke teman-temannya kalau dia mendapat informasi dari salah satu murid SMA Nayo yang baru diajarnya. Kalau Mitsuhashi adalah seorang petarung yang tidak hanya mengandalkan kekuatannya saja. Guru juga memberitahu di SMA Nayo, petarung terkuatnya hanyalah Mitsuhashi dan Ito. Selain itu, ada sekolah preman terkuat di kota Chiba yang bernama SMA Akeisa. Mendengar itu, Kouno dan Iwata malah tertawa dan mereka meremehkan SMA Akeisa dengan bilang akan mengajar mereka semua. Tanpa disadari mereka, ternyata ada satu siswa Akeisa yang mendengar mereka. Dia marah karena sekolahnya diremehkan. Namun, Goro, Kouno, dan Iwata langsung mengeroyoknya dan mengajarnya. Di sini Yutaka takut ya, jika SMA Akeisa akan menangkap mereka karena telah mengejar salah satu temannya. Namun, Kouno dengan santainya menjawab, kita hanya tinggal kembali ke Tokyo saja. Kemudian, siswa Akeisa yang diajar tadi melaporkan pada Satoshi dan Sagara jika para preman Tokyo menantang SMA Akeisa. Satoshi marah dan menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan para preman Tokyo. Di tempat lain, kita ditunjukkan dengan orang yang babak belur. Dan ternyata dia telah diajar oleh para preman Tokyo. Para preman Tokyo menjadikan rumah orang itu sebagai tempat persembunyiannya. Kouno menyuruh teman-temannya untuk berganti pakaian agar laporan siswa Akeisa menjadi sia-sia. Dan terbukti saat berada di jalan, para siswa Akeisa hanya melewati mereka saja. Saat sedang di jalan, para preman Tokyo bertemu dengan Imai dan Tanigawa. Mereka menanyakan tentang Mitsuhashi dan Ito. Namun Imai tidak mau menjawab dan dia langsung pergi. Iwata kemudian mengambil tong sampah dan melemparkannya ke Imai. Imai marah dan akhirnya mereka pun bertarung. Namun Imai kewalahan karena dikeroyok dan akhirnya dia kalah. Saat terjatuh, Imai sempat membenturkan kepalanya ke Kouno. Namun karena hal itu, Kouno marah dan memukuli Imai secara brutal. Beberapa saat kemudian, Ito melihat keramaian di jalan. Dan saat Ito menghampirinya, dia melihat Imai dan Tanigawa yang sudah babak belur.
Tanigawa yang masih tersadar, dia memberitahu ke Ito kalau orang yang menghajarnya sedang mencari dirinya dan Mitsuhashi. Di sisi lain, para preman Tokyo bertemu dengan Mitsuhashi. Namun para preman ini belum tahu ya kalau orang yang ada di hadapannya adalah Mitsuhashi. Mereka bertanya tentang Mitsuhashi dan Ito. Mitsuhashi pun menjawab kalau dirinya lah Mitsuhashi. Melihat Mitsuhashi di hadapannya, Yutaka bilang kalau yang telah mengajar Sagawa adalah dirinya. Mendengar itu, Mitsuhashi marah, mereka pun bertarung. Dan Kouno sempat menendang punggungnya Mitsuhashi. Akan tetapi karena kalah jumlah, Mitsuhashi terlihat kewalahan. Namun Mitsuhashi sempat berhasil meninju wajahnya Iwata. Tidak lama kemudian, siswa Ageisha yang pernah diajar oleh para preman Tokyo, dia datang dengan membawa bala bantuan. Melihat itu, para preman Tokyo pun kabur. Setelah pertarungan tadi, Mitsuhashi berjalan dengan sok keren, seperti tidak terjadi apa-apa ya. Namun tiba-tiba, dan ternyata punggung Mitsuhashi masih merasakan sakit akibat tendangan dari Kouno. Tidak lama kemudian, Akemi dan Kyoko datang. Lalu Mitsuhashi kembali sok keren lagi ya, agar tidak terlihat lemah di depan mereka. Mitsuhashi pun pergi, namun saat berjalan, jalannya Mitsuhashi ini malah kayak orang sunat ya. Dan tiba-tiba Mitsuhashi malah pingsan. Mitsuhashi yang pingsan dibawa ke taman. Akemi dan Kyoko memanggil Ito dan Riko. Mereka memberitahukan kondisinya Mitsuhashi. Riko bertanya pada Mitsuhashi kenapa dia bisa pingsan. Karena tidak mau membuatnya khawatir, Mitsuhashi menjawab kalau dia barusan hanya ditabrak oleh mobil yang berjalan pelan. Lalu Mitsuhashi pun melakukan senam untuk menunjukkan kalau dirinya baik-baik saja. Melihat Mitsuhashi yang sehat walafiat, Riko pun mengajak Mitsuhashi ke rumah sakit Tokyo untuk menjenguk Sagawa. Namun Mitsuhashi menyuruh Riko untuk pergi duluan dan dia akan menyusulnya bersama Ito. Setelah para wanita sudah pergi, Mitsuhashi memberitahukan kejadian yang sebenarnya pada Ito. Kalau dia barusan habis bertarung dengan preman Tokyo yang sudah mengajar Sagawa. Lalu Mitsuhashi dan Ito memutuskan untuk segera mencari mereka. Sementara itu, kelompok preman Tokyo sedang bersembunyi dari kejaran siswa Ageisha. Dan di sini terlihat Yutaka ketakutan ya. Namun ketika temannya yang lain, mereka terlihat menikmati hal ini dan menganggap semua ini hanyalah sebuah permainan. Dan terlihat gigi Iwata copot akibat pukulan dari Mitsuhashi tadi. Lalu saat Yutaka keluar dari tempat persembunyiannya, dia melihat satu siswa Ageisha. Dan Kouno langsung melempar anak itu dengan sebuah botol. Beberapa saat kemudian, Mitsuhashi dan Ito melihat anak Ageisha yang dilempar tadi sudah terkapar dan semua giginya sudah dicabut oleh preman Tokyo. Sadis banget ya preman Tokyo ini. Namun tidak lama kemudian, ternyata para siswa Ageisha sudah berada di belakangnya Mitsuhashi dan Ito. Mitsuhashi panik ya, dan dia bilang kalau bukan dia pelakunya, melainkan para preman Tokyo lah yang melakukannya. Karena Mitsuhashi dan SMA Ageisha memiliki musuh yang sama, untuk kali ini mereka tidak akan bertarung, dan mereka akan fokus untuk mencari para preman Tokyo yang masih berkeliaran. Di sisi lain, Kouno berencana untuk mengirim surat tantangan pada Mitsuhashi. Dan di tempat lain, tepatnya di rumah sakit Tokyo, Riko dan Pak Parman sedang menjenguk Sagawa. Malam harinya saat di kamar, Mitsuhashi dilempar dengan batu dan di batu itu ada surat tantangan yang dibuat oleh para preman Tokyo. Lalu Mitsuhashi dan Ito menuju ke lokasi tantangan tersebut. Ini Ito loh, di sini Ito rambutnya nggak dibuat kayak landak seperti biasa ya. Sementara itu, Yutaka menyuruh teman-temannya untuk segera ke lokasi tantangan. Namun di sini, Kouno dan teman-temannya yang lain hanya iseng ya membuat surat tantangan itu dan mereka tidak ada niatan untuk ke sana. Mendengar itu, Yutaka kesal dengan teman-temannya dan dia akan ke lokasi tantangan seorang diri. Kembali lagi ke Mitsuhashi dan Ito, mereka menunggu para preman Tokyo yang gak datang-datang. Karena hal itu, mereka gabut ya, dan ini tingkah laku mereka kalau lagi gabut. Beberapa saat kemudian, Yutaka datang seorang diri, dan Yutaka mengira dia akan dikeroyok oleh Mitsuhashi dan Ito. Namun dia salah. Karena itu akan melawannya 1 lawan 1. Dan itu berhasil mengalahkan Yutaka tanpa terluka sedikit pun. Yutaka pun heran kenapa itu bisa sangat kuat padahal rambutnya biasa aja. Keesokan harinya, kedua orang tua Mitsuhashi kaget melihat Yutaka yang sudah babak belur di depan rumahnya.
Mitsuhashi keluar dan dia melihat wajah Yutaka yang sangat bonyok parah dan ada surat tantangan di sana. Lalu Mitsuhashi memberitahu Ito kalau Yutaka telah ditinggalkan oleh teman-temannya. Mendengar itu, Ito marah karena ada orang yang mengkhianati temannya. Dia mengajak Mitsuhashi untuk ke lokasi tantangan itu setelah pulang sekolah. Saat mereka sudah sampai di lokasi tantangan, Kouno dan Iwata menyerang mereka dari belakang dengan sebuah kayu. Di saat itu juga, para siswa Geisha datang dengan membawa guru yang sudah diajar. Melihat itu, Iwata dan Kouno pun kabur, dan para siswa Geisha mengejarnya. Sementara itu, dari belakang anak Geisha, Mitsuhashi dan Ito lari dengan sangat cepat dan tiba-tiba berada di depan anak Geisha. Setibanya di jembatan, Kouno menjatuhkan Iwata untuk menghambat para pengejarnya, dan karena hal itu, Kouno berhasil kabur dan kembali ke Tokyo dengan sebuah taksi. Mitsuhashi kembali mendatangi Iwata dan bertanya di mana rumah Kouno. Namun di sini, ternyata dia tidak tahu apa-apa tentang Kouno, dan bahkan dia juga tidak tahu nama aslinya Kouno. Setelah kejadian itu, saat Mitsuhashi dan Ito dalam perjalanan pulang, mereka bertemu Kouno yang akan kembali ke Tokyo. Sebelum pulang, Kouno sempat memanas-manasi Mitsuhashi dan Ito. Ito bingung karena jika Kouno kembali ke Tokyo, pasti akan susah menemukannya. Dan ditambah lagi, mereka juga tidak tahu nama aslinya. Namun Mitsuhashi menyuruh Ito untuk tetap tenang karena dia sudah punya rencana untuk menemukan Kouno. Di hari berikutnya di sekolah Kouno, kita ditunjukkan fakta, ternyata nama asli Kouno adalah Shirohara. Dan Shirohara ini terkenal sebagai siswa yang cerdas dan baik hati, berbanding terbalik dengan sifatnya yang sebelumnya. Tidak lama kemudian, seorang guru datang dan dia memberitahu Shirohara kalau wajahnya ada di koran karena telah menyelamatkan seekor anjing dari kecelakaan. Shirohara bingung ya, karena dia merasa tidak pernah menyelamatkan seekor anjing. Lalu guru itu bilang, pemilik anjing ingin mengucapkan terima kasih secara langsung padanya. Shirohara dibawa ke ruang guru untuk bertemu si pemilik anjing. Dan ternyata pemilik anjing itu adalah Mitsuhashi. Mitsuhashi menggunakan trik cerdik agar bisa dipertemukan dengan Shirohara. Mitsuhashi tidak perlu mencarinya, melainkan orang lain yang akan membantu mencarinya. Kemudian, Shirohara dibawa Mitsuhashi dan Ito ke tanah lapang. Karena kesal telah berhasil ditemukan, Shirohara langsung memukul Mitsuhashi. Namun Mitsuhashi menangkisnya dengan foto anjing sambil merobeknya. Sementara itu, ternyata teman-teman Shirohara juga telah diundang Mitsuhashi ke tanah lapang itu. Mitsuhashi berakting jika Shirohara telah merobek foto anjingnya. Dan karena hal itu, semua teman-teman Shirohara jadi membencinya. Shirohara yang panik, dia menunjukkan sifat aslinya. Dia menyerang Mitsuhashi, namun Mitsuhashi bisa mengalahkan Shirohara. Shirohara ini pura-pura pingsan ya, agar Mitsuhashi segera pergi. Namun Mitsuhashi sudah tahu kalau dia hanya berpura-pura, dan Mitsuhashi langsung memberinya pukulan penghabisan. Esok harinya, kita ditunjukkan dengan Sagawa yang sudah sembuh. Dan dengan ini, film Kyokara Orewa episode 5 berakhir. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan bagian yang aku suka di episode kali ini, yaitu trik cerdik Mitsuhashi dalam mencari Kouno dengan media koran. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di episode ke-6.